Kalau Cardano sih menurut gua, wah luar biasa lah menurut gua. Soalnya dia nge-deliver software yang bahkan bukan hanya bug gitu. Bukan hanya nggak ada bug gitu. Dia udah memikirkan segalanya supaya si sistem ini tuh beneran decentralized, scalable, terus ya berjalan sendiri aja. Udah kayak Bitcoin, Ethereum digabung bagus-bagusnya gitu. Ini. Halo malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di acara Alvin dan Deddy Show. Halo, selamat datang kembali. Nah ini kan sekarang udah lagi alt season nih, Det. Ya. Ada koin apa nih, Det, yang lagi yang kira-kira berpeluang nih? Ya, gua nggak jauh-jauh dari dari yang blue chip gitu. Tapi kali ini saya pengen bahas ini Cardano. Cardano itu salah satu kripto yang favorit saya. Kebetulan dia akhir bulan Februari nanti ada event gitu sama Maret gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau di bull market itu yang paling mantap itu kalau ngepump ada event gitu. Ada event misalkan mau hard fork atau mau airdrop. Itu biasanya ngepumpnya suka jadi ada katalisnya gitu. Kalau bull market cuma sekedar naik gitu. Nah, ini ada katalisnya gitu. Si Cardano ini udah yang paling murah kalau di top 10 market cap ya. Bentar gue sharing dulu ya. Cardano enggak juga lah. Soalnya Cardano kan sekarang sambil lihat chart aja ya. Nih si Cardano itu kan harganya sekarang 0,43 ya. Sedangkan all time high-nya itu 1,2-an gitu. Jadi cuma 3 kali lipat sebenarnya. Yang top 10 sih udah mau ATH semua kan gitu. Tapi kan biasanya puncaknya itu bukan ATH, tapi new ATH gitu. Gua sendiri punya target sekitar $5 lah menurut gua gitu. Nah, di bull market itu biasanya supaya ngepump dengan organik itu harus ada katalis gitu. Katalisnya itu apa? Biasanya sih airdrop gitu atau ada hard fork gitu. Hard fork itu ya kayak upgrade sistem gitu. Ya pokoknya secara fundamental ada perubahan gitu. Yang signifikan. Ini ada nih. Ada si Cardano itu ada. Nih kita ini dulu lah buka dulu ini. Gue pengen jelasin buat teman-teman yang baru gitu. Nah, si Cardano roadmap-nya itu dia dibagi menjadi 5 era. Pertama itu Byron era, dia udah lewat. Sekarang Sally itu fase desentralisasi. Nah, sekarang sedang menuju Gaugen atau smart contract. Jadi si Cardano itu belum support smart contract gitu. Nah, pada tahun ini dia bakal support smart contract. Tapi ya kelebihannya itu biasanya si Cardano itu ngerilis yang maksimal gitu. Nah, gua punya sinyal dari Blockfolio ini nih. Si Cardano itu bakal hard fork testnetnya ya, bukan mainnetnya gitu. Itu Mary dengan kodenya Mary. Dia itu bakal support native token gitu di Cardano. Jadi kan kalau Ethereum sekarang kan banyak token yang hidup di Ethereum kan, yang ERC20 token itu. Nah di Cardano tuh belum ada gitu. Dia baru ada tahun ini gitu. Ntar testnetnya di hard forknya itu akhir Februari. Sedangkan mainnetnya katanya next month ya mungkin sekitar Maret gitu. Jadi di Cardano kita bisa bikin token sendiri. Nah, itu bisa kita lihat demonya keren banget. Jadi kayak misalkan USDT gitu bisa di-convert ke Cardano gitu. Ada ERC20 token. Kan bisa kita lihat ya di mana ya. Ini pengaruh ke harganya gimana nih? Iya, biasanya kalau ada hard fork kayak gitu kan berarti rilisnya itu Maret ya. Nah, jangan salah teman-teman. Biasanya itu ngepumpnya dari sekarang.
Setelah hard fork testnetnya kan akhir Februari, terus rilis di mainnetnya itu akhir Maret kan kalau dari sinyal dari si Blockfolio ini. Nah biasanya itu ngepamnya itu ya dari sekarang sampai sebelum biasanya sehari sebelum hard fork benernya gitu. Jadi, nah kalau misalkan si Cardano mau new all time high, katalisnya yaitu menurut saya sih fase Gogen tadi gitu. Tadi ini susah ngeklik. Nah, Sekarang belum. udah ngepam gitu, tapi kan belum ATH gitu. Dengan adanya katalis hard fork ini, Mary dengan support native token di Cardano, nah itu ngepamnya beneran bener gitu. Bull marketnya kerasa banget ya. Kalau sekarang kan si Cardano sebenarnya udah ngepam sebenarnya kan dari berapa 90 hari yang lalu gitu udah ngepam tapi kayaknya belum maksimal gitu. Biasanya supaya ATH perlu katalis gitu. Kayak dulu si NXT katalisnya itu airdrop Ignis gitu kan. Ada event yang secara fundamental ini gitu. Nah, si itu tuh sekarang masih bisa beli nih. Ya kalau yang belum punya sih saya saranin beli lah. Cardano mah saya istilahnya berani rekomen lah, walaupun ya itu tanggung jawab sendiri gitu. Nah sekarang kan si Cardano di fase Gogen ini, jadi yang bakal menjadi katalis si Cardano menjadi harganya $5 bahkan $10 misalkan menurut beberapa analis, ya katalisnya itu ya upgrade si Gogen ini gitu. Si Cardano bisa support smart contract yang sekarang seperti Ethereum. Kan Ethereum sekarang punya masalah dengan scalability, punya masalah dengan fee. Jadi kalau kita transaksi di Ethereum kan kita perlu fee-nya parah banget. Ini akan diperbaiki di ETH 2.0, Serenity. Kita pernah bahas kan di channel ini. Nah, ini bagusnya si Cardano, walaupun gue punya portofolio di Ethereum juga ya, si Cardano itu jadi kalau ngerilis software itu beneran textbook gitu, ada artian best practice gitu. Dia beneran transisi dari Byron ke Sally-nya mulus banget gitu. Sekarang kan bulan Maret si Cardano itu full decentralized. Jadi kan kalau sekarang masih ada stake pool punyanya si IOG, input output global si punyanya si Charles Hoskinson. Nah, ntar 100% bulan Maret kalau nggak salah itu tuh di parameternya 0 dalam artinya decentralized udah kayak Bitcoin gitu. Ada yang punya si Cardano tuh. Itu katalis juga gitu. Soalnya sih di komunitas kripto tuh senang banget yang benar-benar 100% decentralized. Si kalau kita bahas lebih dalam si Cardano itu mungkin 1000 kali lebih decentralized dari Bitcoin sebenarnya gitu. Kalau Bitcoin kan sekarang tergantung sama miner-miner gede gitu. Nah, kalau si Cardano ini kelebihannya, jadi permasalahan di Ethereum, permasalahan di Bitcoin udah di-solve sama Cardano gitu. Walaupun dia kelemahannya lambat, development-nya tuh banyak dibully gitu. Tapi selalu beres gitu. Byron sempurna gitu, nggak mau dia. Terus Sally berikutnya ya Gogen gitu, sempurna. Ntar Baso, scaling, terakhir governance gitu. Menurut gue sih kayak itu pindahnya tuh berapa lama sekali sih? Pindah, lama itu. Ininya dari Byron ke Gogen 4 tahun kayaknya. Kemungkinan besar kan, tapi kan permasalahan terbesar itu sebenarnya ini Sally sih yang paling terbesar. Kata si foundernya Charles Hoskinson, problem paling gede itu Sally. Dan Sally mau udah selesai Maret ini decentralized, full decentralized. Dan itu nggak bisa dikontrol sama satu pihak tertentu gitu. Tapi dikontrol benar-benar sama masyarakat. Berikutnya Gogen gitu. Kalau Gogen udah ini udah mau bikin apa aja di Cardano bisa gitu. Bahkan ada ERC20 converter gitu. Jadi kalau ada token-token di Ethereum yang mau migrasi ke Cardano, udah ada converter, ntar tuh belum jadi sih gitu. Tapi tinggal klik-klik udah pindah gitu. Misalnya USDT pengen pindah ke Cardano gitu. Jaringannya mau nggak mau pakai Ethereum soalnya transaksinya mahal, tinggal klik jadi itu. Keren ini menurut gua. Nah, gua bukannya pengen pom-pom Cardano ya, tapi selama 3 tahun 4 tahun ini gue
perhatikan gitu development setiap cryptocurrency, yang paling keren sih Cardano menurut gue ya, kelemahannya itu lambat gitu. Soalnya dia textbook banget gitu, software engineering banget ya gitu. Best practice-nya kayak gimana? Menurut gue Cardano sih luar biasa menurut gue. Cuman dibutuhkan kesabaran gitu. Kalau misalnya sampai fase 5 selesai, jadi berapa kira-kira? Wah gila, gua nggak kebayang sih ini. Ngeri sih menurut gua. Gua nggak pernah bilang, gua Ethereum aja kemarin 1,7 triliun masih ragu-ragu gitu. Kalau Cardano sih menurut gua, wah luar biasa lah menurut gua. Soalnya dia nge-deliver software yang bahkan bukan hanya bug gitu. Bukan hanya nggak ada bug gitu. Dia udah memikirkan segalanya supaya si sistem ini tuh beneran decentralized, scalable, terus ya berjalan sendiri aja. Udah kayak Bitcoin, Ethereum digabung bagus-bagusnya gitu. Ini menurut gua. Pesaing yang paling dekat ya Polkadot menurut gua. Kalau si Ethereum masih galau gitu. Si Ethereum kan masih galau sekarang. Bayangin fee sekarang itu si Ethereum sampai nyampe $100 sekali transaksi. Gak masuk akal kan? Bisa dicek gasnya berapa kalau lagi transaksi Ethereum bisa kelihatan kok berapa gue gitu. Gua pernah nyoba $5, $7 kan mahal, 100.000 sekali transaksi gitu. Konyol banget sebenarnya itu kelemahan si Ethereum tuh. Nah itu di Cardano nggak kejadian gitu. Di Polkadot juga nggak kejadian. Jadi menurut gue sih pesaing terbesar Ethereum ya Cardano sama Polkadot. Kalau si Ethereum nggak cepet-cepet dan nggak deliver tahun ini, terutama masalah desentralisasi dan smart kontraknya. Jadi PR fee dan itunya masih problem gitu. Wah udah, betul sih. Bukannya gimana-gimana sih ya si Cardano atau ngedeliver software walaupun lambat dia perfect gitu, mulus gitu secara ini. Gua ikutan join ininya testnetnya gitu. Susah gitu, gila developernya udah gila semua, itu mah bukan developer biasa gitu. Jadi menurut gua untuk pendukung Ethereum, sorry gitu. Kalau Ethereum tahun ini nggak deliver si Serenity itu supaya gas fee-nya menjadi murah dan si POS-nya nggak benar gitu kan, dulu kan POS sekarang jadi POS nggak benar, udah lewat sama Polkadot gitu, sama Cardano. Nah kelebihannya Polkadot, kalau Polkadot udah ready semuanya, kalau si Cardano kan kayaknya masih beberapa tahap gitu. Yang paling gede sih ini dua sih, Shelly sama Gogen gitu. Kalau Baso kan scaling gitu. Volter itu untuk governance. Governance tuh ya untuk menentukan arah network mau kemana itu. Kayak mekanisme voting gitu-gitu gimana gitu. Tapi si Cardano mah gila lah. Kan kalau Ethereum mau bikin ERC token dia pakai Solidity, pakai apa ya? Si Cardano bahasanya juga ada banyak tuh, misalnya Plutus, Marlow sama satu lagi itu bahasa programmingnya juga, bahkan ntar orang biasa bisa bikin smart contract. Kalau sekarang kan si Ethereum cuman programmer kayaknya yang bisa bikin smart contract gitu. Kalau itu ntar orang biasa bisa bikin kontrak kayak kontrak biasa gitu. Jadi menurut gua walaupun ya dia lah ya kelemahannya itu lambat developmentnya tuh, terus banyak yang nyinyir bahwa si Cardano tuh ya lambat, cuma teori-teori doang kan. Dia sebelum bikin algoritma juga dia di review dulu sama akademis, namanya peer review gitu. Bener nggak gitu yang dibikin tadi ya beneran gila lah menurut gua gitu. Kalau sampai si Volter ini, dan menurut gua bakal sampai sekarang Gogen kan udah kelihatan mau sampai gitu, udah testnet entarnya mainnet. Menurut gua sih kalau gua cuman bilang ke Cardano yang punya potensi market cap, menurut gua bisa unlimited menurut gua yakin gitu. Kalau dia beres sih menurut gua, dan bakal beres. Gua pribadi ya, kalau gua harus nyimpen duit gitu,
siapa pemenang cryptocurrency? Ya Cardano menurut gua. Gitu. Bukan si Ethereum. Gimana? tadi yang Polkadot gimana? Polkadot bagus juga. Gitu. Bagus juga, cuman Kenapa? ya. Halo? Gimana? Nggak kedengeran lo? Kenapa dia kalah sama Cardano? Kenapa? Dia masih kalah sama Cardano tapi si Polkadot. Polkadot itu sekarang udah ready sistemnya. Kelebihannya tuh itu. Udah ready. Tapi secara development, kekuatan komunitasnya, sok join di Telegram Cardano, kelihatan beda banget. Yang join di situ mah investornya katakanlah cerdas. Investornya pun komunitasnya pun cerdas gitu. Nggak kayak grup map aja gitu, grup Telegram XRP atau grup Telegram yang lainnya gitu. Kelihatan dari komunitasnya juga lebih cerdas gitu. Polkadot mungkin ya lumayan lah gitu. Tapi yang kelihatan banget gitu. Rapi, si komunitasnya tuh rapi banget. Pertanyaannya tuh ya berkualitas gitu dari si grup-grupnya tuh gitu. Bukan hanya sekedar ini harganya berapa gitu. Kelihatan lah jadi gitu. Ya itu pesaing Ethereum menurut gua dua, Polkadot, Cardano. Kalau di Ethereum nggak berbenah tahun ini gitu. Udah bisa lewat itu. Jadi kelebihan Ethereum apa? Dia pionir yang smart contract gitu kan. Kelebihan Cardano dia ngedeliver software yang sempurna lah, nyaris sempurna gitu. Si Polkadot ready, cuman ya menurut gua nggak semetodikal si Cardano gitu. Oke. Ya. Dan bulan Februari ini mau ada hard fork Mary untuk native token ya. Maret di mainnetnya dan si dia 100% decentralized di jatuhnya di bulan Maret kan kelihatan kayak halving Bitcoin. Nah, itu menurut gua akan menjadi katalis Cardano untuk mencapai ATH baru. Itu kesimpulannya. Oke. Oke. Cukup lah ya. Mungkin malam ini cukup dulu ya. Mungkin besok kita bahas Polkadot gitu. Lebih dalam. Iya. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman mau invest, silakan dicek lagi ya yang tadi dia dibilang. Iya, cuman saya nggak bertanggung jawab ya. Saya cuma kasih opini. Wah, saya ngerekomendasiin Cardano. Walaupun saya punya Ethereum, saya punya Polkadot juga. Saya punya tiga-tiganya gitu. Cuman portofolio paling gede saya Cardano sih. Oke. Ya. Oke, mungkin cukup dulu malam ini, Det. Ya, cukup aja lah. Ya. Oke. Buat teman-teman yang mau komen, nanti silakan tulis di kolom komennya ya. Oke. Dan jangan lupa di subscribe. Yo, kita ngobrol-ngobrol di channel ini ya. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.